Oke, halo semuanya. Banyak kendala yang terjadi di laptop gua. Gak tahu sih, semoga aja lancar. Ya, semoga aja lancar ya. Oke, kita lanjutin. Kemarin harusnya 1/6 belum ya, soalnya banyak. Kita lanjut 1/6 dulu. 2/3 mungkin akhir minggu ini, ya kayak biasa. Ini berarti kalau hari ini hari apa sih? Kamis ya. Berarti Jumat aku upload kan? Iya. Ya, ini harusnya nanti Jumat uploadnya malam ya kayak biasa. Oke, semoga aja lancar, nggak terjadi kendala apa-apa. Yuk lanjut. Kita scroll dulu meja 1. Scroll. Nah, oke, buat novel bentar sebelum speedrun LKS. Lu mau ngerjain apa? Tugas sekolah kah? Mungkin tugas sekolah, guys. Oke. Nevin, kamu punya armor loot, armor touch apa itu anjir? Bentar, gue bingung konteksnya. Nevin, kan kamu punya armor touch, kamu ngalahin Various Warknote. Oke, Nevin punya armor yang bisa ngalahin ini. Ini Various Warknote ya. Gue lupa ini monster-monster yang beda-beda kemarin kan. Ah, ini nih elemen besi. Nah, ini Various Warknote yang ini ya. Ah, yang ini nih. Yang kapak gede nggak sih? Ya kan, kapak gede kan? Iya. Sampai mana? Oke lah, kayaknya Z emang di mana lokasinya? Oke, jadi Nevin bakalan ngelawan Various Warknote, si monster besi pengguna kapak. Ya udah tahu kok, tanya saya. Biar lu nggak matiin, gua kasih tahu Ender Pearl biar bisa lari. Oke, here we go again. Hari ini POV Nevin mulu. What? Sampai di atas Ravin. Wah, tempat apa itu? Tempat apa guys? Ravin ya? Entahlah, gua nggak tahu Ravin ini tempat apaan. Sampai di atas Ravin. Oke, for information, di Minecraft ada Ravin, yaitu lubang besar horizontal di tanah. Oh, itu lubang terdalam kedua. Ya. Ini bukan yang sama kayak lubang. Biasanya emang ada sih di Minecraft kan, di permukaan biasa ada lubang, bawahnya itu langsung lava, kalau enggak ya jurang lah, anggap aja jurang ya, jurang. Jatuh, sensor mana? Ender Pearl mana? Waduh, dia mau tele ya, soalnya dia lagi jatuh. Sementara di tempat persembunyian Zikra, ini Ender Pearl siapa? Jangan-jangan Nevin gak bawa Ender Pearl kah? Ya kemungkinan ya. Kembali ke Nevin lagi. GLBK ketinggalan. Apa itu namanya? Menggunakan kacamata dan mencari air, meminum potion Turtle Master 3. Aha, nice, gue selamat katanya. Apa ini potion turtle? Naikin defense kayak ini. Ya, mungkin ini naikin defense ya, gue nggak tahu juga. Ini potion apa sih guys? Ada yang tahu? Entah. Ya lanjut ya. Nice, gue selamat. Wih, ada mangsa nih, kata zombie saat. Ya zombie. Kroco. Sesudah ini gue minta link One Piece episode 99. Ih, lah wibu mainstream lari. What? One Piece aja baru 1000, manganya 1000 kan. Kalau animenya nggak tahu ya, harusnya animenya hampir ngikutin itu ya. 1000 juga nggak sih? Ya anggap aja 1000. One Piece sudah lama banget ya. Lanjut. Apa sih AJG? Skip saat Nevin keluar dari Ravin. Oh, udah selamat kah? Various Warknote Kontolodon, di mana itu? Ini bukan kata ya, ini nama dinosaurus guys. Ke village, Pak maaf, di mana Various Warknote lah? Lu kan nanya ke villager. Anggap aja villager. Kayak gitu guys, bahasa villager ya. Tapi Chinese, what? Kenapa anjir? Haya, punya mapnya. Harganya 64 emerald. Ini satu stack anjir, satu stack emerald. Bisa nggak diturunin nggak kok? Haya, harganya udah pas Oke, pala bapak kau pas. Mencari villager yang menjual emerald. Sebentar guys, gua ngecek dulu ya. Ini mouse gua nongol nggak sih? Oke, nongol ya. Gua ngecek, kadang mouse gua itu nggak tampil di record ya. Lu jual emerald? Ini nanya ke siapa? Oh, dia nyari villager yang jual emerald. Vaksin dulu bro. Kok beda? Rasnya beda lagi aja. Dapat 999 blok. What? Oke, vaksin gratis gini aja. Emang vaksin mana? Di situ tempat Koleng. Oh, Koleng siapa anjir? Di tempat Koleng. Oke, dia langsung pergi ke tempat Koleng. Anggap aja ini Kolengnya ya. Haiya, kamu butuh KTP baru bisa masuk. Di tempat pembuatan KTP.
Ya ampun, ini orang kayaknya suram sekali ya. Ya enggak sih? Dia cuma pengen ini, dia cuma pengen ngapain tadi ya? Ngalahin itu kan. Tujuan utamanya itu ngalahin apa sih? Various work note lah itu lah. Dia butuh peta dan ya seperti inilah perjalanan nyari petanya dia. Kamu butuh vaksin KTP. Kamu butuh vaksin dulu baru bisa KTP. Muter anjir. Main KTP tanpa diketahui, oke dia dapat KTP. Intinya Nevin udah divaksin terus ke tempat Alim dari awal. Nih kok udah. Hanya bagus sekali ya, kamu buat saya senang ah. Akhirnya dapat map. Oke, dia dapat map ya. Hore, selamat Nevin. Yeah. Di tempat Nevin ke tempat Various Work Note. Anggap aja nih Variousnya monster ya. Siapa yang datang ke persembunyianku? Aku, Alim. Salah. Aku, Alim yang memberikan mapnya, kata Nevin ya. Harusnya aku sudah membunuhmu, Alim. Tapi kenapa aku membiarkan kamu hidup? Well, kamu tidak akan bisa karena kita akan berduel, kata Nevin ya. Sok paten apa ya? Bahasa mana guys sok paten? Mungkin sok kuat ya, sok paten itu sok kuat ya, maybe ya. Memukul badan Various. Ini bukannya dari besi kan? Tidak terasa. Gak bisa diserang dengan pedang ya? Gak udah gua ledakin tempat ini ya. Jiro lu, waduh, deduar. Geli sekali, saking gelinya aku ingin istirahat. Apa? Ada pedang diamond di bokongnya. Apakah harus mendorongnya? Buset, di jurus itu anjir. Jurusnya Kakashi guys. Mendorong pedang diamond. Oh, ini sakit, ini luka dari kakekku Alim yang gue bunuh. Alim jangan-jangan sangat kuat guys sebenarnya. Dia bukan villager biasa ya. Dia villager legenda ya. Sesepuh legenda ya, sesepuh ya, villager sesepuh ya. Flashback time, anggap aja ini kakek Alim. Kau tidak akan bisa menghancurkan desaku. Sebentar nih, Alim kah? Kok dia berubah ras langsung aja suaranya. Kau tidak akan bisa menghancurkan desaku. Aku membuatnya dengan darah dan keringatku. Oke, anggap aja Various Work Note. Aku tidak peduli. Kembali ke kakek Alim lagi. Nusukin pedang ke pantatnya Various Work Note. Oke. Various kenapa? Manusia, kau akan menyesal. Oke, dia memukul si Alim. Tenang guys, Alim itu immortal ya. Kakeknya yang terpilih akan membunuhmu. Oh, ini kakeknya Alim anjir. Ini Alim apa kakeknya? Kakeknya kan. Oh, ini kakeknya dari Alim ya. Oke, ini mungkin udah zaman-zaman dahulu kala ya. Oke, dia mati kakeknya. Ending flashback. Oke, selesai. Apa kau capek? Istirahat aja, kata Nevin ya. BCT, wah, memukul tanah dan membuat shockwave. For information, shockwave itu kekuatan gelombang kejut, membuat musuhnya kaget bahkan pingsan. Ini terinspirasi dari udang mantis. What? Apa itu udang mantis? Udang mantis kan itu kan belalang sembah kan. Aduh, kepalaku sakit. Minum. Iklan kah ini? Akan kubunuh kau. Apa ini? Membuat serangan yang sama. Mau pakai shockwave lagi ya untuk membunuh kakek. Oh enggak, membuat serangan yang sama untuk membunuh kakek Alim. Dipukul kah? Terkena panah api. Panah api dari mana anjir? Oh, dari mana itu? Hah, nice. Serangan virus apa itu? Selamat. Siapa yang bantu Nevin? Awal mula panah api terbang ialah di tempat Zikra. Oh, oke. Kenapa tiba-tiba di tempatnya Zikra di markas ya? Pengen makan ayam goreng, akan ku makan kau ya. Menembakkan panah api. Astaga, nggak kena. Oke, jadi dia nembak panah apinya ke ayam ya sebenarnya. Kembali ke Nevin, mendorong pedang yang masih dorong pedang itu lagi. Tolong berhenti, aku sekarat, bokongku panas, katanya. Ampun, bukanlah pilihan, katanya. Yang mendorong pedang pantatnya Various Work Note. Oke. Divilas lagi balik. Anggap aja si Alim ya. Hanya pendatang baru itu terpilih ya. Oke. Pembunuh Enderman lalu kembali ke tempat Zikra. Kapak 9 miliar nih bos, sama armor berarmor. Dari armornya dengan perlindungan 39. Oke, defense-nya 39. Kuatkah itu guys kalau di Minecraft? Gue kurang tahu ya. Itu status yang kuat kan di Minecraft? Kayaknya di Minecraft ada nggak ada status kan? Atau ada status kayak gitu ya? Gue nggak pernah lihat. Oke, bagus. Besok di boss lain gue lupa. Frostmaw. Kita cek dulu Frostmaw. Semoga aja gue ingat terakhir sampai mana. Kita lihat. Ini guys, Frostmaw. Dia elemen es. Biasa tertidur lama di utara. Dia memegang kristal elemen es.
Jika kau membangunkan dia, dia membuat angin es yang sangat dingin. Jika kau diam terlalu lama, kau akan beku dan dihancurkan. Kalau kau berhasil, kau mendapatkan kristal yang bisa membukukan lawanmu. Oke. Jadi senjata utamanya es ya. Oke, Frostmourne, saat Nevin pergi. Snow, karena kau cepat, kau akan melawan Frostmourne. Yes sir, yes sir. Bahasanya yes sir, yes sir. What? Gue kira yes sir, yes sir. Ya, kata dongeng, Zikra di Kutub Utara. Zikra, halo, Zikra. Zikra bukan yang mana ayam tadi. Zikra yang bukan, ini Dan anjir. Gue kira Zikra. Biasa lanjut. Aha. Itu kan lupa kan. Ini Pak Kutub Utara. Anggap aja ada Frostmourne ya. Lagi tidur guys. Ini speedrun namanya ya. Berlari ke kristal di tangan Frostmourne. Enggak. Seperti biasa guys kalau ada kata-kata kayak gini. Mana anjir? Tuh kan. Nge-lag. Ini mungkin gara-gara habis update Windows ya. Jadinya ada beberapa yang belum keload gambarnya. Oh tidak. Menyemburkan angin es. Serangannya lambat. Melihat kelincian terkena angin langsung jadi es. Oke. Itu berbahaya. Mukul dengan pedang. Mukul apa anjir? Kesakitan lalu memukul tanah dan membuat kristal es tajam katanya. Oke, berarti serangan kristal es. Terkena kristal. Aduh, sekarat seperempat. Oh, darahnya. Oh enggak, ini kena damage seperempat ya biasanya. Apakah ini akhirnya? Mukul Snow. Kok terkena angin kencang. Angin kencang dari mana? Minum potion regen. Untung ada angin kencang. Angin dari mana anjir? Jangan-jangan jangan si Dan lagi. Dan pakai elemen angin buat ngapain gitu. Oke. Lah kok mati? Memukul Frostmourne. Oh ya ampun. Setelah kena angin dia mukul. Oke. Cepat sekali. Gelombang angin kencang itu dari Fairy's World. Oke, dari pertarungan sebelah ternyata ya. Kenapa itu? Kenapa ada angin kencang? Ada kristal yang dicari-cari, coba. Oh, dia mau nyoba kristal esnya aja. Menginjak menggunakannya pada kelinci. Oke, dia pakai bola kristalnya ke kelincinya. Langsung jadi es. Pecah. What? Pecah. Oh tidak, kristalnya pecah. Suara spawn. What? Apa itu suara spawn? Oke, mungkin anggap aja suara dia mati. Oke, amin. Pergi ke tempat Zikro. Bagus. Sampai tinggal Nepin ya. Tadi kamu kerasa angin kencang nggak? Kerasa sih, malah itu membantuku katanya. Nanti Barako, soalnya baterai. Oke, Barako itu yang mana? Api ya? Lupa Barako yang mana sih guys? Ini Barako kah? Lupa gua. Ini Barako Sansif cahaya bukan api ya. Karena kamu dapat kecepatan laser cahaya. Bisa kan kalau bisa kena api sama kroconya bisa jatuhin topeng tapi kekuatannya beda. Oke, yang terakhir naga yang bisa terbang ya. Emang kalau dia nggak tahu deh anginnya dari mana ya, I don't know. Oke, yuk lanjut. Udah to be continue belum sih? Atau masih dibuat ini yang melawan Barako guys? Tadi sama kan? Besok bos naga. Oke, berarti udah ya. Mana ya? Tuh kan, lupa kan? Mana ini. Malahan itu membantuku ya. Nanti Barako, oke. Dan daripada lu nge-headshotin gua, mending lu lawan tuh Barako katanya. Siap. Oh, si Dan, oke. Dan pakai panah ya. Snow, anterin dia. Yes sir. What? Membawa Dan ke desa Barako sampai. Udah sampai, oke. Ini kayaknya EZ berjalan ke tempat singgasana Barako. Oke, anggap aja Barakonya. Sembah aku dan aku akan sembah aku dan akan kuberikan kamu kekuatan. Gua tidak ada dalam sekte sesat ya. Beraninya kau menolak Dewa Matahari, menembakkan laser langsung ke Dan. Shit, Snow, tolong. Gua ada meeting sama Zikra ya. Bye. Lari. Si anjing bikin alasan. Barakotoa serang. Apa itu Barakotoa? Kroconya kali yang tadi disebut ya. Anjir, bosnya beranak banget. Membunuh Barakotoa, mendapat topeng kekuatan strength, memukul Barakotoa lain dengan strength. Sekarang tinggal kamu dan aku. Lawan aku dan kau mendapatkan kekuatanku. Oke, nembakkan panah apa api ke Barako.
Ah, what? Oke, sekarang gimana? Gue pulang menembakkan panah api ke atas. Oke, udah mati gambar aku. Oke, gue anggap udah mati. Mendengar suara panah, Snow, dan salah. Snow, si Dan udah selesai tuh jemput. Yes sir. Oke, besok bos naga. Kita cek dulu, udah selesai kah bos naga? Udah TBC guys, udah TBC ya, berarti udah kelar ya. Fiona sebagai balasan sengaja lempar racun. Maksudnya Fiona sebagai balasan sengaja lempar racun. Oke, kayaknya Fiona itu kemarin kayaknya di cerita kemarin lempar racun ke dia ya, ke Zikra. Oh iya kah? Gue lupa. Kalahkan bos naga, pokoknya si Fiona disuruh ngalahin bos naga. Tapi daun, what the fuck daun? Tapi itu daun jika bisa mengeluarkan racun, racun tidak akan bisa menang lawan racun. Naga itu elemennya racun kah? Ini ambil panah Zikra, kan daun lemah sama api. Di Pokemon kayak gitu. Di Pokemon, ini Minecraft sama Pokemon. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau di Minecraft daun atau kayu kena api itu langsung nyebar ya. Nggak apa-apa, bagus ya. Mau lari malah dibantu. Oke. Bantunya nggak becus banget. Pakai Ender Pearl lah. Jangan kayak ketinggalan kan Nevin. Siap. Oh ya, Nevin belum balik ya. Skip kalau udah sampai. Oh, udah sampai ya. Ini kandang ya kah? Kayak kandang burung puyuh. Anggap aja ini naga hijau. Lagi tidur guys. Yang dicari dari naga apa sih? Bulunya kah? Bulu sensornya kah? Well, cobalah. Nyubit anjir. Woi, ini Fiona lu cewek kah? Fiona lu cewek, woi. Wah, terbangun. Membawa Fiona ke Afghanistan. Loh kok. Mendapat achievement traveling time. Loh, why? Didapat jika menelusuri semua biome atau tempat di Minecraft. Emang bisa, bukannya luas banget. Menusuk kaki naga Fiona. Oke, turun ke Afghanistan. Oke, terus kenapa? Anggap aja ada seseorang. Selamat datang di Afghanistan. Kamu pasti dibawa naga. Yap, benar sekali. Yap. Tunggu, kan Nevin membuat benda yang bisa bicara dari jarak jauh. Apa itu, alat apa nih? Itu I don't know. Mungkin HP ya. Membuka benda itu terbuka. Halo, mau apa kamu ya? Tolongin terbangin. Terjebak di Afghanistan katanya. Oke, kalau gitu gue bilang loncat. Ya, loncat. Oke. Nevin punya kekuatan teleport kah? Oke. Loncat, memukul kapak ke tanah dan membuat shockwave. Oh, jadi angin kencang itu shockwave guys. Gue kira shockwave itu cuma buat area sekitar, ternyata jauh banget aja shockwave-nya. Gelombang udara sekencang itu ya. Lama-lama suaranya ngilang. Perfect landing ke sarang naga. Oke, dia mental ya gara-gara angin somethingnya itu, dan membuat panah api ke naga itu berkali-kali. Kesakitan lalu membuat tali daun yang bisa menimbulkan poison itu malah buat ngehil anjir. Aduh, terkenal lalu minum susu, menembakkan panah pada kepala naga. Sekarat dan berubah menjadi merah. Sepertinya itu buruk ya. Mencakar, tapi kenapa ketusuk pohon anjir? Why, kenapa lu bisa ketusuk pohon? Ini kayaknya raja-raja di sini matinya secara tidak terduga ya. Entah kenapa mati konyol atau sejenisnya anjir. Oke, jadi apa ini, kepala kaki perut? Apa itu? Suka dulu. Udah kamu ambil kepalanya? Udah. Ya nggak usah semuanya pula anjir. Ya biar nggak susah lah. Kenapa anjir? Kepala naganya dipakai kah? Memakai kepala naga lalu mengeluarkan nafas hijau yang membuat racun. Makin beracun ini Fiona anjir. Berarti semua raja monster, bukan raja monster, semua bos monster sudah dikalahkan ya oleh squad sableng ini. Oke lah, kita lanjutin lagi ke meja 6. Ntar gue cek dulu. Ini udah berapa menit? 19 menit. Lumayan, 18-19 menit. Oke, kita scroll. Berarti meja 2 sama 3 buat week depan ya. Mana ya? Mana guys? Ini kah? Ini kan? Ini udah belum sih? Gue lupa ya. Oh ini, yang ini. Yang ini guys. Oke, White Room Day 8. Gue lupa. Bagaimana dengan Rico Vander? Gue kangen Rico Vander guys. Rico Vander, seseorang yang membangunkanku. Ini mimpi ya? Oh enggak, ini bukan mimpi ya. Aku terbangun dari tidurku dan melihat ada seseorang depan pintu ruangan. Aku pun berdiri dari tempat duduk lalu mendekati orang yang berada di depan pintu. Baiklah,
Ini waktunya pulang Rico Vander. Oh, oke, jadi si Rico Vander udah bebas dari White Room ya. Mungkin percobaan ke dianya udah sukses atau I don't know. Dia disuruh pulang sama petugas ya berarti ya. Pulang, aku pun langsung keluar dari ruangan tersebut dan pergi menuju pintu keluar. Dan di depan, aku keluar dari gedung, melihat sekeliling. Aku merasa kalau aku tahu tempat ini, tapi kapan ya? Bukan saat aku pertama kali di White Room, tapi bertahun-tahun lalu aku merasa kenal dengan tempat ini. Apa itu? Deja vu ya? Mungkin ini hanya perasaanku aja. Ada mobil yang mendekatiku. Buset, ini mobil petugas yang tadi atau... Mungkin anggap aja orang lain ya kan? Anggap aja orang lain. Ada mobil, lalu kaca mobil itu diturunkan. Apakah kau Rico Vander? Ucap supir dari mobil. Iya, tahu namaku. Hah? Ya, aku Rico Vander, ucapku. Tenang saja, aku tahu rumahmu di mana ya. Dan juga aku berasal dari Red City. Naiklah. Red City itu tempat dia tinggal mungkin ya. Ucap supir itu dan membukakan pintu belakang dari dalam. Aku memasuki mobil itu dan menutup pintunya kembali. Lalu aku pun pergi dan aku pergi atau pulang ke rumah, mungkin apartemenku. Tunggu. Sama aku tidak ada di apartemenku, apakah tidak ada seorang yang memasuki apartemenku? Ya mungkin kan kosong. Atau mungkin aku sudah ngunci ya. Setelah beberapa lama akhirnya aku udah sampai ke apartemenku ya. Aku membuka pintu dan keluar, lalu nutup pintunya lagi. Oke, ucapin terima kasih ya. Oke, terima kasih sudah mengantarkanku pulang ya, ucapku ya. Sudah, nggak apa-apa ya, berhati-hatilah dengan dia. Wah, siapa anjir dia? Ucap supir itu dan pergi. Hah? Iya? Siapa? Aku pun masuk ke apartemenku, ruangan 07. Kunci? Oke, dia bawa kunci ya, untung ya. Aku pun mencari belum, dia nggak bawa kunci ya. Di bawah karpet. Oh, di bawah karpet biasa aku menyimpannya. Ketemu, aku pun buka dan masukin apartemenku. Sepertinya tidak berantakan sama aku pergi semenjak hari itu. Hidupku normal kembali. Aku ngeliat koran lalu baca ya. Dicari pekerja. Perjaka. Dicari pekerja ya. Mungkin aku bisa bekerja kembali. Aku pun membuat surat pekerjaan, surat lamaran ya. Semoga aku diterima ya. Dan beberapa saat kemudian surat pekerjaanku, surat lamaran ya, mungkin lebih tepatnya lamaran kerja ya, selesai lah. Aku pergi menuju ke kantor pos. Tek. Setelah beberapa saat kemudian aku sudah mengirimkan suratnya menuju perusahaannya. Dan aku pulang menuju apartemenku. Hari yang sangat panjang ya. Aku pun melihat sebuah surat yang berada di meja. Surat pencabutan tuduhan. What the fuck? Pencabutan tuduhan. Intinya Rico pernah minta tuntutan pembunuhnya dicabut. Oh, Rico pernah dituduh membunuh ya? Di episode lalu emang sih ada kasus pembunuhan yang disebut sih. Emang Rico Vander kena tuduh ya? Gue lupa ya. Pencabutan tuduhan. Oh iya, aku ingat. Aku pernah dituduh membunuh Lina. Oh, Lina kah? Ini yang mati yang di koran itu ya. Dan saat hari penghakiman aku bisa lolos. Untung aja berkat orang itu. Makanya aku tidak dicari oleh polisi. Aku pun tidur di atas sofa. Tidur. Oke, mimpi lagi ya. Di hari itu hari biasa. Oh, ini mungkin dia lupa ya kejadian pas hari H pembunuhan ya. Ya, atau mungkin ada kepribadian yang lain yang membunuh. Jadi yang Rico Vander yang biasa itu tidak ingat. Aku sedang di teras. Bentar guys, tempatku hujan gak? Hari-hari hujan. Hari-hari hujan ya. Aku sedang di teras menunggu orang tua. Ini jam berapa? Ini jam 8:19 ya. Di tempat gua hujan ya. Menunggu orang tua aku bersiap-siap. Mungkin ini adalah hari terakhirku aku di desa. Dan setelah orang tua aku bersiap, akhirnya kita pergi. Setelah berjam-jam menaiki kereta, kita sudah sampai di pelabuhan. Ke pelabuhan? Oke. Dia mau pergi kemana? Aku melihat Olivia, temanku. Lina sama Olivia beda ya mungkin ya. Aku menyapanya, tapi karena mungkin kapal menuju Red City sebentar lagi sampai, jadi aku nggak jadi nyapa dia ya. Dan beberapa saat kemudian kami naik kapal ya. Oke, jadi keluarganya, nggak tahu sih ini keluarga Rico Vander kah atau dia ingat jadi seseorang yang lain. Dan kapalnya pun berangkat. Lalu ada orang yang menghampiri ketika aku melihat laut. Halo, aku Lina, salam kenal. Halo, aku Lina, salam kenal. Ia mengucapkan dirinya sebagai Lina.
Oh halo, aku Riko. Salam kenal juga, ucapku. Dan aku mendapat teman baru. Beberapa tahun kemudian, jadilah diriku yang sekarang. Tamat. Oh no, jangan, dia udah kenal dari dulu ya, Riko sama Lina ya. I don't know, ada apa hubungannya Lina dengan Tamat kah? Jadi gimana? Jadi yang bunuh si Lina siapa? Atau dia bunuh diri? Epilog, hidup itu kembali normal dan pengalamanku selama di wet room aku tulis di diariku. Mungkin orang yang di luar sana tahu apa yang terjadi pada diriku. Jadi tidak salah aku punya kenalan yang biasanya memproduksi buku. Mungkin aku bisa memintanya. Aku pun pergi menuju ke kenalanku yang dimaksud. Kenalan yang dimaksud olehku. Oh Riko, kau datang, kata Frey. Frey itu orang baru, teman baru. Mungkin ini agak aneh ya, tapi bisakah kau membuat cerita dari diaryku? Ucapku sambil mengeluarkan buku diary. Oh ini privasimu kan? Ucap Frey. Agak nggak yakin. Hah? Kenapa ini bisa kebetulan? Lupakan aja lah. Aku cetak tapi beberapa gimana sih? Lu sebentar guys, gua pahami kata-katanya. Kebetulan kenapa anjir? Oh ini gua nggak baca yang atas anjir. Tidak, ini hanya pengalamanku di wet room. Ya pantas kok nggak nyambung. Gua belum baca yang ini anjir. Ke skip satu line. Hah, kenapa bisa kebetulan? Oh jadi Frey udah pernah di wet room. Lupakan aja lah. Aku akan cetak tapi beberapa mungkin aku ubah ya, karena nanti tidak bisa diterima oleh penerbit, ucap Frey. Baik, nggak apa-apa, ucapku. Lalu memberikan buku diary yang berisikan hanya pengalamanku di wet room ke Frey. Mode narator on. Setelah beberapa lama kemudian, buku yang berjudul White Room pun diterbitkan. Lalu Riko semenjak itu merasa diawasi. Lalu pembunuhan Lisa itu masih belum diketahui siapa pembunuh asli Lina Crimson. Drill tamat. Oh no. Jangan Frey itu petugas White Room guys. Oh ada Trilili guys. Lebih continue, ada Trilili guys. Penyesalan hari yang biasa. Sekolah untuk menjalankan rekreasi. Lo Abdi dan seangkatan ikut rekreasi ke Bandung. Rekreasi. Jam 6 kita berangkat naik bus di bus. Kita rekreasi kemana cuy? Kok cuy? Cuy. Terlihat Wally yang membaca majalah. Back of Oke. Ini majalah bagus sih. Goblok. Wah sensor pipi. Ya kita ke Bandung lah, gimana sih lo pergi-pergi rekreasi nggak tahu kemana tempatnya. Setelah itu Lukman kembali menatap jendela untuk melihat luar dengan pemandangan yang luar biasa ya. Alah, apa ini? Alah Ken. Alah sensor, sok gaya ya. Padahal nggak pernah rekreasi dan Wally pun lanjut baca majalah. Ya kita lagi menikmati majalah. Dan berjam-jam berlalu di malam harinya jam 11 malam. Terlihat bus yang sudah sampai di hotel di Bandung. Di sana semuanya udah dibangunin ya. Woi, bangun. Anjing pip. Suara dari speaker keras itu membuat semua siswa kaget. Ada pula yang jungkir balik kesurupan. Sampai kesurupan anjir. Telinganya berdarah gara-gara speaker yang suaranya kayak toa masjid Polytron. What? Apakah ini endorse? Dan seperti yang di deskripsi tadi, Wally pun salah satu yang jungkir balik. Oke. Ada yang pargoy juga guys. Aku terkena virus pargoy. Virus pargoy itu namanya apa sih? Virus popo kah? Bentar guys, gue coba cek dulu ya. Virus. Kalau nggak salah aku ngeliat TikTok ada virus. Virus apa ya? Gue lupa guys. Virus popo kah? Virus popo guys. Gue kena virus popo guys. Gara-gara terkena itu. Kalian cari sendiri, aku virus popo ya. Oke, seperti yang gua jungkir balik. Alah Bang Pip, siapa sih yang suaranya di speaker, cowok? Setelah itu Wally terbangun dan ngambil barang-barang. Sedangkan Kazo Abdi Gazi masih bangun seperti manusia normal dan mengambil barang-barangnya. Oke, normal. Seperti biasa semuanya mendapatkan kamar masing-masing. Satu kamar 4 orang. Akan dibagi menjadi 2 tempat tidur, 2 bed. Dan MC kesayangan kita dan rekan-rekannya satu kamar. Oke, aduh. Kayaknya aku salah pilih menentukan anak-anak itu satu kamar bersama. Kenapa anjir? Pembinanya menyesal lah. Pembina gurunya memutuskan tidak mengkhawatirkannya dan tetap positif tinggi. Wah, apakah mereka itu siapa aja sih? MC kesayangan kita berarti lo Kazo Abdi Gazi ya, satu kamar ya. Ini kayaknya kamarnya udah rusak habis ini. Kayak hancur deh. Ntar tempat tidurnya jadi satu pas balik.
Kayak yang satu diangkut keluar ke base biar bisa tidur di base. Terus sabun diambilin, anduk diambilin di hotel. TV-nya dicopotin. Gak mau rugi kan? Gak mau rugi yang nginep di situ. Oke. Bismillah masuk TV. Witches, halo Witches. Witches siapa? Halo Witches. Siapa Witches pencuci piring? Sian weh. Ini Witches diganti nama jadi Witches. Oke, nggak on sama dengan PAS. Apa itu PAS? Ujian ini pasti guys. Pendidikan, pengetesan anak sekolah ya, pengetesan anak sekolah ya, itu PAS guys. Iya. 2 sama 3 kita lanjutin. Tuh kan nge-lag kan. Ini gara-gara bisa update Windows 11 nih nge-lag. Mengset. Tapi seenggaknya layar gua nggak kebelah ya. Kalau layar gua kebelah nggak bisa baca apa-apa gua. Layar. Oke, kita lanjutin ini nanti di week depan ya. Oke, kita cek dulu ada sesuatu yang baru kah. Kemarin gua udah nge-review ini belum sih? Tapi kalau gua nge-lag nggak bisa review juga sih. Tuh kan. Oh bisa keload ya. Oke. Ini udah gue kayaknya kemarin udah gue lihat ya ini. JRPG Be Like chapter 1. Final Kitty final chapter. Ya biasalah. RPG itu pertama-tama lawan bosnya goblin. Terus tiba-tiba lawan level terakhir itu lawan dewa. Wah. Langsung lawan kayak apa, naga. Naga juga bisa sih. Kayak anggap aja kayak Final Fantasy lah. Chapter pertama ya lawan bos sih. Bukan lawan bos sih, lawan monsternya kayak slime, goblin. Terus lawan terakhir itu udah monster-monster gede, iblis, tingkatan iblis ya, kayak Gilgamesh. Gilgamesh itu iblis kah? Entah. Pokoknya banyak lah. Intinya kekuatannya jahat lah. Ya beda lah. Emang RPG emang kayak gitu guys. Ini apaan lagi? Copyright. Tuh kan. Lihatlah seberapa bagusnya sinyal gua guys. Ya segeralah nanti aku masang wifi. Gua nggak tahu kapan tapi segeralah. Semoga 2022 gue punya wifi guys. Aminin aja ya. 2022 dapat wifi. Beli wifi. Iya. Yeah. Ini adalah ilustrasi ketika kamera belum ditemukan buat selfie ini guys. Ilustrasinya ya, bisa lihat sendiri ya. Ini first time juga ya. Oke, ini nanti gua baca minggu depan aja ya. Gua nggak ngerti ini kenapa sinyal gua hari ini. Bisa. Ini mau jam kelas. Ini ada yang ngewibu di pojokan gak ya? Atau main game. Biasanya gua sih kalau main game di kelas ya. Oke, thank you guys yang udah nonton. Dah sampai sini aja. Sinyal gua. Ya, kalian tahu sendiri lah. Sampai sini, bye bye. Kita ketemu di konten selanjutnya. Bye.